Sejauh ini orang tua Ayu tetap ikut andil di dalam keluarga saya. Sangat besar. Sangat besar. Maksudnya mempengaruhi, mencampuri atau gimana? Ya, mencampuri. Ketika Angie sudah keluar dan mengklarifikasi soal permasalahannya, Ayu yang kini harus menjalani ketidakpastian soal pernikahannya, memberikan komentar dengan segala ketabahan dan kekuatan dengan masalah yang dialaminya saat ini. Ya, saya terima omongan dari pihak sana apapun itu. Dara cantik kelahiran Depok 27 Juni 1992 ini hadir di dunia belantika musik dangdut tanah air dengan hits andalannya Alamat Palsu. Popularitas yang diraih Ayu tidaklah mudah. Langkah demi langkah diraihnya dengan sebuah perjuangan. Ayu yang dikenal mencintai musik Korea pun akhirnya mampu bersaing di dunia entertainment. Kisah cinta Ayu pun menjadi hal yang paling dicari oleh awak media. Sempat dikabarkan dekat dengan sosok ganteng Raffi Ahmad, tiba-tiba Ayu terlihat dekat dengan sosok lelaki bernama Hendry Baskoro. Pria berkepala plontos ini mampu menaklukkan hati Ayu Ting Ting. Masih banyak yang belum diketahui publik tentang sosok pria yang biasa disapa Angie ini. Siapa? Ini masih Aji nanya. Awalnya, kisah percintaan Ayu Ting Ting dan Angie bisa dibilang cukup mulus. Kemesraan yang kerap ditampilkan dua insan yang sedang dimabuk asmara ini mampu membuat iri siapapun yang melihatnya. Dan kedua orang tua Ayu pun nampak senang dengan hubungan anaknya dengan Angie. Seperti orang tua pada umumnya, orang tua Ayu pun mengharapkan hubungan Ayu dan Angie bisa menuju jenjang yang lebih serius lagi. Ayah sih seneng ya bahwa Ayu lagi dekat sama Angie, yang tepat untuk pilihan Ayu. Juli 2013, publik dikejutkan dengan berita pernikahan Ayu dan Angie yang digelar secara tiba-tiba. Tidak banyak pihak yang tahu mengapa Ayu melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Banyak spekulasi yang timbul ke permukaan soal Ayu menikah diam-diam ini. Dari mulai kabar kehamilan Ayu hingga kabar tidak sedap lainnya. Namun, Ayu menampik semua kabar itu dengan menggelar jumpa wartawan. Sebelumnya saya Ayu dan juga pihak dari Angie, keluarga besar saya juga minta maaf sama teman-teman semuanya. Maaf sekali kalau kemarin bukannya kita secara diam-diam atau kita nggak mau ngasih tahu teman-teman, karena itu adalah kesepakatan dari keluarga kami kedua belah pihak. Satu alasannya karena memang sebentar lagi bulan puasa dan saya juga pengen ngerasain puasa bareng sama Angie, bareng sama keluarga besar. Terus yang kedua karena sebentar lagi insya Allah ibu sama ayah bakal berangkat haji. Jadi biar mereka tenang sebelum ibadah, saya sudah sama Angie dulu. Jadi nanti biar adik-adik saya yang ngerawat sama Angie gitu. Setelah 3 minggu berselang, tiba-tiba publik dikejutkan dengan kabar pernikahan Ayu dan Angie mengalami keretakan. Pasal kau. Sang suami Angie yang kabarnya mentalak Ayu membuat penyanyi dangdut ini pulang ke kediaman orang tuanya di kawasan Depok 2, Jawa Barat. Semenjak hal itu terkuak pun, tidak ada lagi Angie di samping Ayu di setiap kesempatan.
Hal ini tentu saja kontras dengan kondisi ketika keduanya belum menikah, di mana ada Ayu, di situ ada Angie. Ketika ditemui awak media, Ayu pun enggan berkomentar soal permasalahan rumah tangganya. Ayu hanya berucap, ia berserah diri kepada Yang Kuasa. Saya bukannya menghilang, saya bukannya menghindar tuh enggak gitu. Maksud saya juga butuh ketenangan gitu, saya juga butuh privacy gitu. Saya juga tahu gitu posisi saya sebagai public figure gitu kan. Nah dibilang di luar saya seperti apa atau kayak gimana gitu ya. Ya itu terserah lah ya, itu terserah pendapat orang masing-masing. Itu kan mereka berhak untuk mengeluarkan pendapat mereka masing-masing gitu. Yang jelas alhamdulillah saya baik-baik aja. Di saat kehamilan Ayu yang semakin membesar, tiba-tiba sosok Angie diberitakan muncul di Bali dengan sekumpulan teman-teman komunitas mobilnya. Raffi Ahmad dan Syahrini pun terlihat di acara tersebut. Tidak hanya itu, Angie pun dikabarkan memiliki kedekatan dengan beberapa wanita, mulai dari Anggita Sari, Anggun Maharani, dan Sheila Nadine. Terkait masalahnya dengan para wanita tersebut, Angie akhirnya keluar dan mengklarifikasi soal para wanita yang katanya adalah korban Hendri Baskoro. Ya menghilang ya setelah saya kirimin foto tes pack saya yang positif itu. Kan tapi habis itu dia nelpon habis itu ya tiba-tiba tapi kok tiba-tiba BB-nya di-read doang, terus ditelepon nyambung, cuma nggak diangkat, ya udah lama-lama hilang. Saya sering ke Bandung segala macam, Angie kasih cincin sampai saya waktu itu sempat taruh di DP BBM, dia tahu. Itu bohong, Anggitanya sendiri sudah mengatakan itu tidak benar. Saya kenal. Semenjak kapan Mas Angie? Udah lama banget. 2008. 2008 lah. 2008 kan saya udah jelasin, 2008 saya masih kelas 2 SMA, gimana bisa? Kenal duluan sama Ayu? Duluan sama dia. Ayu kan baru. Cuma kenal doang kan, nggak ada apa-apa kan? Angie yang ditemui awak media di kantor kuasa hukumnya Hotman Paris mengungkapkan bahwa para wanita itu hanyalah teman yang sudah lama dikenalnya. Dan terkait soal pernikahannya dengan Ayu, Angie pun menjelaskan kronologisnya kepada awak media yang hadir. Saya juga mungkin harus ngomong yang sebenarnya apa yang ada, karena saya udah cukup gerah dengan akhir-akhir ini. Saya udah dituduh yang segala macam, yang enggak saya meninggalkan. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah meninggalkan istri saya. Sejauh ini orang tua Ayu tetap ikut andil di dalam keluarga saya. Sangat besar. Sangat besar. Maksudnya mempengaruhi, mencampuri atau gimana? Ya, mencampuri. Ketika Angie sudah keluar dan mengklarifikasi soal permasalahannya, Ayu yang kini harus menjalani ketidakpastian soal pernikahannya, memberikan komentar dengan segala ketabahan dan kekuatan dengan masalah yang dialaminya saat ini. Ya, saya terima omongan dari pihak sana apapun itu, omongan apapun dari pihak sana saya terima gitu. Yang jelas Allah yang Maha tahu segala-galanya, Allah nggak tidur, ya. Jadi saya terima semuanya, mudah-mudahan semua omongan dari sana itu jadi satu pahala yang besar buat saya dan keluarga saya. Abdul Rozak, ayahanda Ayu Ting Ting, tidak ingin sang anak terus larut dalam kesedihan, begitupun Umi Kulsum, sang bunda. Iya, jangan nengok ke belakang. Kalau nengok ke belakang nggak ada sudah-sudahnya. Ke depan aja kita jalanin sekarang. Insya Allah nanti di kedepannya yang terbaik tentunya Ayah pastilah, karena masih muda usianya, mudah-mudahan lebih yang terbaik. Nggak tertutup lah untuk Nggak itu, tertutup kan buat- Ayu masih muda gitu.
Yang Mungkin penting lebih sekarang baik. kita mikirin Ayu sehat dulu. Allah menentukan mungkin yang terbaik nanti lebih baik lagi. Karena anak Pasti, yang sabar janji itu Allah kan diberikan. selalu begitu. Melihat anaknya yang sedang mengandung tanpa didampingi sosok suami, kedua orang tua Ayu pun turut memberikan support kepada Ayu dan sang jabang bayi yang dikandungnya. Ketika ditemui saat mengisi salah satu program Global TV Ada-Ada Aja, Ayu terlihat menangis ketika sang ayah Abdul Rozak menceritakan sosok Ayu dari waktu ke waktu. Kalau waktu kecil emang Ayu anaknya centil ya, seneng kalau berlenggak-lenggok gitu di catwalk gitu terutama. Anak Ayu cuma 2 nih, kalau memang pergi satu aja udah sedih banget, sepi kan rumah ya. Kalau apalagi kalau dia misalnya pergi udah apalagi kalau dia lagi acara-acara keluar kota ya itu ayah di rumah juga dia selalu nelpon soalnya gitu. Ayah lagi ngapain gitu. Ayah udah makan selalu. Ikhlas, mungkin itu adalah kata yang tepat untuk sosok Ayu Ting Ting saat ini. Ketika permasalahannya tak kunjung usai, Ayu yang kini harus merawat kandungannya tanpa suami pun merasa cobaan ini mungkin sudah kehendak yang kuasa. Enggak lah, saya tidak pernah merasakan itu tekanan atau apapun, enggak. Bawa enjoy aja, jalanin aja apa yang ada. Kalau soal itu kita lihat nanti ke depannya seperti apa ya. Takdir manusia kita nggak ada yang tahu. Jodoh, maut, rezeki itu semuanya di tangan Allah. Saya bakal ikutin apa yang Allah kasih buat saya. Ayu pun enggan berkomentar banyak soal permasalahannya ini. Ia tidak mau permasalahannya semakin menjadi rumit. Ditanya soal bagaimana persiapan Ayu dengan sang jabang bayi, Ayu pun mengatakan bahwa persiapannya tidak ada yang istimewa. Udah ada, tapi ya masih sedikit lah ya, tapi ya lumayan udah lengkap lah gitu. Antusias banget. Ya namanya anak pertama gitu, pasti kan pengennya semuanya perfect gitu. Tapi saya sih berusaha untuk apa ya, biasa aja sih, nggak yang terlalu dilebih-lebihin banget gitu, kan nggak bagus. Bekerja keras meski tengah hamil demi sang jabang bayi dijalani Ayu dengan ikhlas dan sabar. Buah cinta Ayu dan Angie yang belum diketahui jenis kelaminnya ini sudah mendapat banyak hadiah menjelang kehadirannya. Kalau ibu pengennya cowok, kalau ayah pengennya cewek. Tapi kalau saya apa aja yang penting sehat, sempurna, normal, nggak kekurangan satu apapun. Makanya saya kalau beli apa-apa netral. Terus kalau ada orang yang ngasih barang-barang baby gitu, mereka ngasihnya netral, nggak ada yang dominan, nggak ada yang biru, nggak ada yang pink gitu. Belinya tuh kuning, hijau, coklat, kayak gitu-gitu. Maret 2014 ialah bulan di mana Ayu menunggu kelahiran sang jabang bayi ke dunia. Ya tungguin aja, emang mau bantuin beranak. Ya doain aja mudah-mudahan lancar, sehat gitu. Ya yang jelas biar dikasih kemudahan aja lah sama Allah. Ayu hanya bisa berharap sang jabang bayi lahir ke dunia dengan selamat dan bisa menjadi sosok yang dibanggakan dan menjadi sosok yang kuat seperti sang bunda. Saya minta doa. Saya bisa jadi kayak ibu nanti, dia bisa bikin anak ini sukses. Lalu, akankah si cantik bersuara merdu ini kembali bersatu dengan Angie? Hai pemirsa Eksis, saya Ayu Ting Ting. Saya ingin mengucapkan Happy New Year's 2014, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2014 ini kita semakin lebih baik lagi, semakin sukses. Pokoknya apa yang kita cita-citakan yang belum tercapai di tahun 2013 bisa tercapai di tahun 2014. Pokoknya semangat terus dan mudah-mudahan tambah sukses. Sekali lagi selamat tahun baru.